Saudara, saya mendatangi seorang polisi senior. Ia lama berkarir di Bareskrim Polri. Dan saat ini ia menjadi penasihat ahli Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Ia adalah Inspektur Jenderal Polisi Arianto Sutadi. Pak Arianto, sehat selalu. Terima kasih. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Pak Arianto, Iya. Anda purnawirawan tahun 2009 ya? Ya, 2009. kurang lebih itu. Banyak berkarir di Bareskrim Polri. Anda pernah menjadi Direktur Tindak Pidana Umum, Direktur Narkoba, Tindak Pidana Tertentu di Bareskrim Polri. Ya. Dengan posisi waktu itu adalah Brigadir Jenderal Polisi. Ya. Terakhir Anda adalah Inspektur Jenderal Polisi, Bintang 2. Saya ingin tanya, apakah Anda kenal dengan sosok yang bernama RBT, Robert Bono Susetya? Kenal namanya sih. Anda kenal? Iya. Jadi lingkup Mabes Polri itu memang dari dulu sudah mengenal dia? Saya tahu nama Pak Robert itu ketika waktu itu dia sebagai pengusaha batu bara, tapi daerah Sumatera sana. Tapi waktu itu masih kecil-kecilan. Tahun berapa itu, Pak? Ya, waktu saya di Dirpidum. 2000? 2001. 2001, lama sekali. Iya, makanya. Lama sekali. Kok bisa kenal dari mana, Pak? Nah, karena dia kan pengusaha batu bara ya Iya. waktu itu. Terus kemudian ya kita kalau menangani kasus-kasus itu kan ya denger-denger lah gitu. Saya kenal dengan stafnya, teman saya di Surabaya, kemudian kebetulan dia kesini kerja sama dia gitu, jadi saya tahu. Dan bukan hanya Bapak, pada waktu itu juga jenderal-jenderal yang lain juga mungkin kenal yang bersangkutan. Kalau waktu itu saya kira enggak ya, waktu saya di zaman saya dulu Iya. kenal itu ya, karena waktu itu Pak Robert itu nggak begitu terkenal banget seperti yang belakang ini disebut-sebut itu. Tapi memang benar, Pak, apa yang disebutkan oleh Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso bahwa ia diduga adalah mafia dari bisnis-bisnis tertentu, termasuk judi online. Ada benernya? Ada benarnya? Ada benernya. Kenapa, Pak? Kalau judi online saya dengar kurang lebih 5 tahun yang lalu ini, belakang Iya, baru mulai itu kan gitu-gitu. Yang saya tahu kan waktu itu kan ada juga saudara saya yang kena itu judi online gitu ya, ketangkep kemudian diperiksa-periksa, kemudian ya susah lah gitu, tapi akhirnya kan juga tidak terus dan sebagainya. Tidak terus? Iya, disitulah jadi saya menduga di situ, wah ini kalau judi online ini jadi makanan empuk bagi polisi untuk yang menindak itu. Ini kejadian 5 tahun lalu. 5 tahun yang lalu. Apa kaitannya dengan mafia bandar judi dengan kasusnya dia itu? Kasus ini kan pasti terjadi banyak. Iya, betul. Kalau saya lihat di online kan masih banyak, Betul. banyak kali terjadi. Yang ditangkap juga banyak, Iya, tapi pasti yang banyak bebas dan yang tidak diproses hukum juga banyak. Dan banyak yang tidak diproses. Kan? Disitulah mungkin Bapak menyimpulkan bahwa mafia judi online itu Ya, ada. Pak, ada. Makanya saya bilang itu IPW ngomong gitu, ada. Kita nggak bisa nutup kemungkinan, wong di sosmed juga sudah ada. Kan? Dan Bapak tadi mengatakan mungkin saja bahwa RBT itu, Robert Bono Susetya, merupakan mafia bandar judi online. Saya yakin bahwa Bapak adalah seorang polisi, Bapak tidak akan sembarangan untuk mengatakan seperti itu. Dengar-dengarnya kan kayak gitu, Mas. IPW kan menyebar itu ya, Iya, menyebar iya. cat kayak gitu ya. Iya. Saya pikir kalau saya melihat cat gitu ya ada benernya lah itu. Memang di dalam masyarakat sehari-harian kan kita juga bisa melihat kan. Iya. Dan memang ada satu hal kejanggalan ketika kemudian namanya disebutkan, maka seharusnya yang bersangkutan bisa melakukan proses hukum. Katakanlah pencemaran nama baik gitu. dan lain sebagainya, Iya, klarifikasi. iya. Tapi kalau itu tidak dilakukan, maka tentu menjadi sebuah Kayaknya bener kan gitu kan. betul, masyarakat akan berpikir jangan-jangan benar kan begitu. Iya, Tapi tentu ini menjadi proses penyelidikan polisi. Iya. Saya tidak ingin menjauhi penyelidikan polisi. Tapi saya ingin tanyakan, Pak, bahwa kaitan antara Kekaisaran Sambo, Konsorsium 303 dengan mafia judi online, itu benar adanya dong? Mungkin ada benarnya, mungkin juga tidak. Gitu. Kenapa Bapak katakan mungkin Ya, ada benarnya? Karena kan selama ini data primer permulaan sudah ada, Ya. gitu kan. Tapi kemudian kan belum ada klarifikasi daripada polisi sendiri. Hanya ngomong bahwa itu cat itu hoax atau apa, tapi kan nggak bisa memberikan klarifikasi Oke. bahwa tidak ada buktinya ini gitu. Saya terkejut juga bahwa seorang polisi senior menduga bahwa mafia judi online itu ada dan terkait berkelindan dengan Kekaisaran Sambo. Mungkin saja itu terjadi, Mungkin Pak. terjadi, Mungkin terjadi. Karena tentu Pak Arianto tidak akan sembarangan untuk berbicara tanpa ada bukti yang kemudian melingkupi. Dan Pak Arianto sekarang secara struktural itu resmi penasihat ahli Kapolri, betul Pak ya? Dan ini pernyataan eksklusif di Aiman sudah disampaikan oleh Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan Arianto Sutadi. Kalau sudah disebutkan oleh PPATK bahwa ada uang 155 triliun, ini uang luar biasa besar, Pak. Ya. Dan ada kedugaan bahwa dana pengamanan dalam tanda kutip ketika ada oknum polisi, saya katakan oknum ya, yang kemudian mau bermain di situ, maka dana pengamanannya sekitar 30-40%. Yang berarti, which is adalah 50 triliun rupiah setiap tahun. Masuk akal, Pak? Ya, saya gini ya, saya ingin menyampaikan teori saya yang saya dulu saya ciptakan sendiri sejak saya pangkat Barada. Bapak sempat Barada, lalu masuk Akpol, ya, luar biasa nih. Gitu. Iya, Jadi iya. saya bisa melihat kehidupan polisi itu ya. Iya, iya, Bukan polisi aja, ini penegakan hukum lah. betul. Yang namanya penyakit
masyarakat Molimo itu ya. Ya. Maling, Narkoba, main judi, kemudian madat itu apa tuh? obat. Obat, Narkoba. terus apa lagi? Maksiat, pelacuran gitu ya. Itu tidak mungkin bisa terjadi, Pak, tanpa sepengetahuan dari aparat yang ada di lokasi itu. Oke, aparat keamanan ya. Ya pokoknya aparat lah, Apapun. entah kalau dulu kan Dari ada sipil, Pemda, Pemda, betul. ada Oda Koramil, ada ini gitu. Dan itu berkelindan pasti. Iya, jadi karena yang namanya praktek kayak gitu tuh Pak, tidak akan mungkin berjalan kalau tidak dibiarkan oleh aparat Baik, yang ada baik, gitu. baik. Jadi makin marak itu ada berarti makin dalam lah apa itu kelindannya antara aparat dengan para pelakunya itu. Itu yang terjadi itu Pak. Saya senang sekali kemudian berbincang dengan Bapak karena apa yang kemudian selama ini diendas-enduskan oleh masyarakat, Iya. Bapak sampaikan dengan terbuka dan jujur. Ini luar biasa. Penasihat ahli Ya Kapolri saya Jenderal Polisi Listio penalarannya Sigit kayak Prabowo. gitu aja gitu. Karena memang itu sudah kelihatan nyata di mata masyarakat kan gitu. Tapi kan selama ini kan seakan-akan tidak Ya, ada ya. itu, tapi tidak bisa membuktikan bahwa tidak adanya dan atau adanya kan gitu. Kalau saya tanyakan optimisme Bapak, apakah ini akan terungkap tuntas atau tidak? Karena berkelindan dengan oknum-oknum yang mungkin saja sudah disebut dan mungkin saja yang belum disebut di lingkup kepolisian. Oknum ya Pak? Tuntas apa tidaknya itu tergantung daripada sekarang tekad daripada polisi semua Pak. Ini momennya. Iya, ini momen terbaik menurut saya. Terbaik. Dengan adanya Kasus Sambo. Pak Sambo itu kan blessing in disguise kan. Bapak mengatakan bahkan ini blessing in disguise, saya berkah bilang ini. gitu. Ini berkah bagi saya karena itu merubah polisi itu kalau enggak pakai revolusi ya Pak ya, susah. Selama polisi itu sistemnya kayak gini gitu ya. Artinya polisi tidak diawasi oleh suatu kekuatan yang besar untuk meredam ataupun mengendalikan diskresi kepolisian dan kewenangan itu praktek penyimpangan itu pasti akan terus terjadi. Dan Akan ini sudah terjadi Bapak lagi. sampaikan semua ke Pak Kapolri dan Pak Kapolri punya komitmen yang sama. Sudah, kita akan sampaikan ini momen terbaik untuk perbaikan polisi kan gitu kan. Makanya jangan dikasih toleransi lah siapapun yang terlibat ditindak dengan hukum. Terima kasih Terima kasih. Pak Arianto. Semoga Tuhan memberikan kesehatan selalu Amin. pada Bapak untuk bisa memberikan semangat kepada Amin. institusi yang sama-sama dicintai ini Pak ya. Terima kasih Pak. Selamat siang. Sehat Terima selalu. kasih ya. Terima kasih. Dari mana kemudian Anda bisa